Pemirsa TVmu dan adik-adik yang soleh dan soleha yang saat ini saya berada di rumah, kita kembali ke sifat-sifat Jenderal Sudirman yang akan kakak lanjutkan. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu adalah sosok yang rela berkorban. Nah, ini yang harus kita tiru, rela berkorban. Segala sesuatu tanpa pamrih, tetapi dilaksanakan lagi-lagi dengan ikhlas. Kenapa kok Jenderal Sudirman ini rela berkorban? Tentunya adik-adik sekarang coba di rumah dibuka Quran dalam Al-Quran yang membahas tentang rela berkorban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azzamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda, dengan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itulah yang menjadi dasar kenapa Jenderal Sudirman itu menjadi sosok yang rela berkorban. Sehingga ketika berperang melawan penjajah tidak takut oleh ancaman mati, tidak takut oleh ancaman apapun, dia hanya takut kepada Allah. Karena yakin apa yang diperbuatnya itu adalah untuk Allah semata. Itulah yang mendasari perjuangan Jenderal Sudirman. Itu lillahi ta'ala, rela berkorban, tanpa pamrih, jauh dari materi. Baiklah, adik-adik sekalian yang soleh dan soleha yang berada di rumah, kita lanjutkan sifat Jenderal Sudirman selanjutnya yang patut kita tiru adalah dengan kegigihannya dalam berusaha. Ada peribahasa mengatakan, man jadda wa zada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan sesuatu yang diusahakannya. Artinya, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak mungkin dia akan menghasilkan sesuatu tanpa ada perjuangan di dalamnya. Karena itu Jenderal Sudirman ketika meniatkan sesuatu yang baik, pantang mundur, pantang merubah niat, pantang kembali sebelum berhasil. Bahkan Jenderal Sudirman ketika masih aktif di HW pernah menyampaikan satu jargon kepada anggota Hizbul Waton, ragu dan bimbang lebih baik pulang. Nah, itulah yang menjadi dasar Jenderal Sudirman dalam perjuangannya yang patut kita tiru. Baiklah, adik-adik di rumah, adik-adik yang soleh dan soleha, kakak akan lanjutkan kembali sifat Jenderal Sudirman selanjutnya yang tak kalah penting, yang menjadikan dia menjadi sosok yang kuat, sosok yang istiqomah, sosok yang bersahaja, sederhana, dan menjadi idola anak muda pada saat itu dan juga saat sekarang. Yaitu yang keempat, amanah dan bertanggung jawab. Kenapa harus amanah? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya begini. Coba adik-adik di rumah sambil baca Qur'annya, jangan lupa dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, kalau bisa dihafal ya. Itu penting sekali untuk bekal hidup kita. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang bercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Itulah sifat Jenderal Sudirman yang keempat, yaitu amanah dan bertanggung jawab. Jenderal Sudirman tidak pernah menyia-nyiakan amanah sebagai Panglima TNI, sebagai jenderal besar pada waktu itu. Jenderal Sudirman akan menjaga kuat-kuat amanah yang diemban kepadanya. Dia takut kalau amanah itu
dia salah gunakan. Dia takut kalau salah dalam mengemban amanah itu. Bukan takut sama manusia, tetapi takut yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dilihat terus, dia merasa dipantau terus oleh Allah, sehingga perjuangannya tetap lurus, istiqomah karena ketakutan. Kita sebagai siswa Muhammadiyah, tentunya kita sebagai pelajar, apapun yang kita perbuat, kebaikan adalah tujuannya untuk menjadikan kita menjadi seorang yang bertanggung jawab. Kita diamanatkan sesuatu, kemudian kita menjalankannya, niatnya adalah kita untuk menjaga amanah. Dan dasarnya adalah karena Allah semata. Ketika kita berbuat baik, menjaga amanah bukan karena guru yang ada di samping kita. Bukan karena orang tua yang selalu menanyakan ke kita, sudah berbuat atau belum. Bukan karena orang-orang yang kita segani kita berbuat. Tetapi kita berbuat hanya karena Allah semata. Menjaga amanah, bertanggung jawab terhadap sesuatu karena Allah semata, itu akan menjadikan kita menjadi seorang yang bisa menjaga diri sampai kapanpun juga. Baiklah, adik-adik pemirsa TV-mu di rumah yang soleh dan soleha, itulah sifat dari Jenderal Sudirman yang keempat, yaitu selalu amanah dan bertanggung jawab. Yang pertama, bagaimana Jenderal Sudirman itu begitu taat beragama, kemudian yang kedua rela berkorban, gigih dalam berusaha, kemudian amanah dan bertanggung jawab. Kita akan kembali dalam pembahasan sifat-sifat Jenderal Sudirman setelah yang satu ini.